Perang di perbatasan Rusia dan Ukraina kembali menelan korban besar. Seorang jenderal berpangkat tinggi Rusia gugur dalam pertempuran di wilayah Kursk. Dialah Mayor Jenderal Mikhail Gudkov, Wakil Komandan Angkatan Laut Rusia dan penerima gelar tertinggi Pahlawan Federasi Rusia. Hari Rabu 2 Juli 2025. Di tengah operasi militer intensif di wilayah Kursk, Rusia berduka. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi Mayor Jenderal Mikhail Evgenievich Gudkov tewas dalam operasi tempur di wilayah perbatasan Kursk. Gudkov, yang baru berusia 42 tahun, menjadi salah satu perwira militer paling senior yang tewas sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai Februari 2022. Gudkov telah bertugas di militer Rusia sejak tahun 2000. Dia dikenal sebagai strategi militer laut dan serangan lintas wilayah. Pada tahun 2023, Presiden Vladimir Putin secara pribadi menganugerahkan gelar Pahlawan Federasi Rusia, penghargaan tertinggi Kremlin atas jasanya di medan tempur. Gubernur Primorye Oleg Kozemiako menggambarkan Gudkov sebagai pejuang yang bersemangat, patriot sejati, dan pemimpin inspiratif. Kursk adalah wilayah perbatasan Rusia yang berulang kali menjadi target serangan Ukraina. Pada pertengahan 2024 lalu, pasukan Ukraina sempat merebut sebagian besar wilayah Kursk dalam serangan mendadak. Namun, pada April 2025, Rusia mengklaim telah merebut kembali wilayah tersebut. Meski begitu, bentrokan sengit terus berlanjut hingga kini. Serangan artileri, sabotase, dan infiltrasi pasukan Ukraina masih rutin terjadi. Laporan dari media Rusia menyebut Gudkov tewas di lapangan saat menjalankan tugasnya sebagai perwira militer. Fakta bahwa seorang jenderal sekelas Gudkov berada langsung di garis depan menunjukkan tingkat urgensi dan intensitas konflik di Kursk. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Rusia sedang menghadapi tekanan besar di perbatasan barat. Kematian Gudkov bisa menjadi pukulan berat secara moral dan struktural bagi militer Rusia. Dia adalah simbol generasi baru perwira muda. Keberadaannya di medan tempur menunjukkan krisis kepemimpinan taktis yang kini dihadapi Moskow. Beberapa analis menyebut ini sebagai pertanda bahwa Rusia kehabisan cadangan perwira senior yang berpengalaman dan kini memaksa komandan tingkat tinggi turun langsung ke garis tembak. Kursk bukan sekadar wilayah perbatasan. Dalam sejarah militer Rusia, Kursk adalah simbol perlawanan terhadap invasi Nazi Jerman pada 1943. Kini, 80 tahun kemudian, Kursk kembali jadi arena perebutan kendali militer. Kali ini antara Rusia dan Ukraina. Dengan kematian Gudkov, terlihat jelas perang belum mereda, eskalasi masih mungkin terjadi kapan saja. Ukraina terus menunjukkan ketangguhan dalam melakukan serangan balik. Rusia bersikeras mempertahankan wilayah yang dianggap strategis dan simbolis. Dan kini, publik Rusia mulai mempertanyakan seberapa besar lagi harga yang harus dibayar untuk mempertahankan perang ini. Mayor Jenderal Gudkov telah gugur, tapi medan tempur Kursk masih membara. Apakah ini awal dari pertempuran besar berikutnya?